masih ada sisa satu hadiah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada satu hadiah yang belum terbagikan. Barangkali untuk lebih mengenal dari Bu Ayun, langsung saja menunjukkan jari. Pertanyaannya mudah. Bu Ayun itu dari mana? Pak dari Surakarta, Solo. Dari Surakarta, Solo. Asalnya. Betul, Bu? Dari Surakarta. Cuma satu ya? Ada lagi? Satu dong. Iya. Suaminya kerja apa, putranya berapa? Iya, anaknya. Satu lagi ya. Mbak, ada berapa sih? Dua. Ada lagi. Pak Mahmud dikasih dulu. Berikutnya kurikulum yang memberi pertanyaan. Bacaannya cetaknya siapa, yang menerbitkan siapa. Kemudian glosarium itu kata-kata sulit, ya. Keyword artinya apa? Nah, itu sehingga nanti anak-anak pada saat mempelajari ataupun guru lain itu mempelajari modul ajar itu bisa tahu ada istilah yang kok belum dikenal ya. Nah itu masukkan di glosarium, nanti bisa dibuka itu di glosarium. Oh maksudnya ini ada keyword-keyword yang harus Bapak Ibu terangkan di glosarium. Kemudian daftar pustaka. Kalau dalam sana jelas ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah sebelum kita masuk P5, saya ingin tahu, monggo nanti ini Bapak Ibu mencoba untuk menggali satu materi saja dulu. Ini caranya dengan lembaran atau dengan file, silakan. Kemudian berkelompok untuk per-MTMP untuk menyajikan. Nanti yang menyampaikan buat Bapak Ibu. Nanti ya, itu menyampaikan kira-kira seperti apa hasil daripada CP, TP maupun ATP. Ya satu materi saja. Kenapa? Kira-kira berapa? Nah ini karena waktu masih ada P5 juga, saya beri waktu 10 menit cukup enggak Bapak Ibu? Cukup nih? Oke, nanti 10 menit juga. Setelah itu ada tampilan lagi untuk yang sudah membuat modul ajar, bisa ditampilkan di sini nih untuk presentasi dan bergeser. Silakan presentasi di depan sini untuk modul ajar yang ditampilkan. Itu salah satu atau salah dua ya. Kira-kira bagaimana jika di waktu yang terakhir itu salah satu dari kami menampilkan praktek yang sesungguhnya materi yang sudah diberikan oleh Ibu terkait yang apa itu 10 kewajiban 10 ajar. Kemudian di dalamnya ada skenario regulasi ada di sini semua ya. Apakah ada model yang sudah disiapkan? kita menyiapkan ini Bu. Jadi nanti yang Oh, terambil iya. itu Tapi udah siap semua. Sudah siap semua Bapak Ibu untuk menerapkan 10 skenario pembelajaran UKM tampil di depan. kalau hanya menganalisis modul ajar itu atau salah kekurangannya apa mungkin bisa, tapi kalau misalkan untuk praktek mengajar kan sesuai babnya, misalkan harus menyediakan alat-alat dan sebagainya. Hanya sekilas saja. Sekilas hanya pengantar. Kali ini anak-anak mau misalnya dengan ngomong tapi terus jenenge pre-memori gitu aja. Pre-memori jadi nggak usah kerja langsung. Ini kan Bapak Ibu bisa mengajar. Bisa Bu. Jadi ini untuk 10 menit ini silakan, saya pengen tahu jenengan dari ATP dulu ya. Dari ATP dengan acuan capaian pembelajaran yang sudah ada dari kursus. Ya, silakan Pak Jamroni. Barangkali
Ada itu Pak, ada banyak itu. Termasuk ini Pak, ini belum saya tampilkan ini. Ada contoh bagaimana kalau 10 langsung kan nggak kuat. Ya, itu maksudnya ya berapa lah. Ada Pak, kesepakatan kelas sendiri ada. Terus aku nggak boleh ini dari YouTube saya. Iya. 500 itu ada. Apa yang ditampilkan? Ditampilkan, oke. Iya. Tapi ini aja, jadi kan sambil bekerja 10 menit, saya akan mencari di link saya dulu di channel saya, contoh-contoh yang 10 itu lengkap dulu ya Pak ya. Iya. Oke, siap Pak Jamroni. Ada lagi sebelum kita bekerja 10 menit? Tanya lagi boleh? Oke, oh benda habis waktunya ya. Bentar ya, Bia. Oke, Pak Jamroni siap. Ibu kan kemarin kan memberikan contoh modul yang sudah Jadi, yang sudah jadi, otomatis kan mungkin ibu waktu membuatkan punya grup tersendiri ya, kelompok-kelompok apa ibu membuat sendiri, kelas misalkan kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin bareng-bareng nanti bagi-bagi ini. oh ini saya punya banyak Pak, semua papan sudah ada, mau dikirim? Biologi. Enggak, maksudnya gitu kan otomatis kan kita kan bisanya kan cuma ya kompas aja gitu loh. Enggak paling juga kan sedikit-sedikit mendekati produk sendiri lah gitu. Enggak paling kita punya kalau bisa sih Bisa Pak, dan apa biologi? iya, itu maksudnya semua Mapel bisa wajib ini kan Google Drive-nya saja berarti ya bisa. Bismillah. kan pahalanya mengalir ya. Iya. Oke. Siap Pak. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, monggo waktu saya berikan kepada Bu Lina untuk membagi kelompoknya, kemudian prosesnya seperti apa. Yang penting nanti pokoknya ada yang sudah ada hasil mempresentasikan, menggali dari CP yang diambil apa, terus TP-nya seperti apa, ATP-nya, UDA-nya seperti apa, bisa ditampilkan di depan. Monggo Bu Lina, mari disebut. Karena prasyaratnya itu anak-anak harus memiliki kompetensi apa, disampaikan di situ. Itu bagian dari prasyarat. Setelah itu kompetensi awal, urutan sesungguhnya kan dari awal terus nanti menuju ke pembelajaran sesungguhnya. Sisipkan profilnya, ya modul ajar dengan judul vektor misalnya profil pelajar Pancasilanya yang bisa diintegrasikan dalam modul itu apa saja. Masukkan juga di modul ajarnya karena sekarang ini setiap pembelajaran itu harus include adanya profil pelajar Pancasila, terutama untuk keimanan. Itu harus masuk. Karakter itu selalu dibangun. Mulai Bapak Ibu kalau di awal ngajar, monggo silakan sampaikan satu ayat ya Al-Quran atau hadis. Itu perlu Bapak Ibu. Nih, tidak hanya ilmu yang Bapak Ibu sampaikan sesuai mapel, tetapi ilmu agama itu tetap harus disisipkan. Saya juga demikian Bapak Ibu, setiap kali saya ngisi dimanapun, saya itu selalu menyampaikan satu ayat. Butuh ustaz atau ustazah saja. Kita itu semua berkewajiban untuk menyampaikan walau satu ayat. Iya, betul. Silakan. Semua harus selalu belajar. Kalau agama itu wajib. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi bisa mengartikan, bisa mempraktekkan. Dan adanya waktu dewe ini saya kenal. Setiap saat saya kalau ingin mengisi kan terus aku moco ayat-ayat ya kan. Jadi sih ngomong ya gitu loh. Kalau kita setiap ngisi tidak ngisi itu kan kita nggak belajar agama jadinya lupa gitu loh. Setiap kali mau ngisi moco sih boleh sih ayat-ayat ya kan. Sehingga jadi belajar menggali tidak hanya ilmu kita ya kan, tapi juga ilmu agama. Kemudian ini ya lanjut sarana prasarana, tulis di situ kayak tadi Pak Robert Najmi modul ajar tentang pembuatan coding apa gitu. Ditulis di modul ajarnya sarana prasarana yang dibutuhkan apa saja, tulis di situ Pak. Sehingga nanti kalau modul ajar ini dipakai guru lain, mereka sudah menyiapkan diri. Oh kalau mempelajari tentang ini maka alat yang harus saya siapkan ini. Sarana lingkungan misalnya lingkungan yang seperti ini, nah
sudah disiapkan. Perlu diferensiasi berarti sarana prasarana perlu tempat berupa apa saja sebutkan di situ. Sehingga nanti menyiapkan diri di lingkungan yang ada sesuai modul ajar. Modul ajar kalau sudah bisa digunakan dan itu berhasil, insya Allah nanti kalau digunakan guru lain akan bermanfaat. Ya, buat itu modul ajar selain untuk diri sendiri nanti bisa digunakan untuk guru yang lain. Dan itu tidak stagnan hanya seperti di modul ajar Bapak Ibu, bisa dikembangkan sendiri nih. Ya. Terus targetnya, kalau targetnya jelas sesuai capaian ya. Jadi pemahaman materi Bapak Ibu dan juga keterampilan prosesnya tadi dari nomor 1 sampai nomor 10 9 tadi harus tercapai. Tapi namanya target itu kan sesuai anak didik kita ya. Tidak harus target itu semuanya berjalan baik. Ya sesuai kebutuhan murid saja. Ya, sesuai kemampuan ya, terus potensi, karakter. Metodenya apa nanti digunakan, tujuan pembelajarannya tadi sudah dibuat dalam penggalian tadi, tinggal dimasukkan di modul ajar. Assessment ada 3, ungkap di situ assessment kognitifnya, assessment diagnostiknya, terus formatif, sumatif itu sudah disisipkan di modul ajar. Kalau bisa lengkap sampai soal-soalnya, sampai cara mengambil diagnostiknya seperti apa. Kalau pakai angket ya PPY sudah disebutkan di modul ajar ini. Wah kalau modul ajar lengkap tinggal pakai itu guru-guru senang itu. Nah itu untuk modul ajar saya bisa dipakai Pak Profesor. Sekarang itu di aplikasi untuk yang kelas F, ya, kelas 12. Kelas 12 ini sudah kurban juga ini kan, makanya kelas F nanti bisa dipakai ini Pak. Saat mempelajari tentang elektrostatis. Untuk yang lain nanti bisa disesuaikan sendiri juga bisa. Di situ juga sudah ada pertolongan pemahaman bermakna untuk memancing adanya pertanyaan pemantik. Nah, sudah dibuat di situ kan enak, guru tinggal menerapkan saja modul ajarnya. Jadi sudah lengkap, termasuk langkah-langkah pembelajaran itu video. Terus kalau lengkap, belajar lengkap lah, belajar lengkap. Kalau memang belum ya nanti suatu saat bisa lengkap. Termasuk lampiran sudah disiapkan adanya LKPD ya Pak Ruben. Kalau mau membuat robot, buat mobil remote, nah ini LKPD-nya jelas. Oh, caranya ini, codingnya ini, urutannya ini, ya itu sudah ada di LKPD di modul ajar. Untuk anak-anak yang punya kemampuan lebih di modul ajar sudah disiapkan pengayaannya seperti apa. Untuk anak-anak yang kemampuannya di bawah sudah disiapkan juga remedialnya seperti apa. Sekarang itu di akhir ada sumber bacaan yang dipakai di modul ini. Kan kita itu nggak bisa ilmu kita tok yang kita pakai. Kadang kita itu mencari sumber kan. Sumber manapun harus dicantumkan Bapak Ibu. Nah, jadi CP itu ada 4 ini Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu amati silakan. Itu tinggal nyomot saja. Ada capaian secara umum per elemen. Kemudian pemahaman setiap mapel ada dan keterampilan prosesnya juga ada di situ. Dan keterampilan prosesnya itu ada banyak Bapak Ibu, mulai dari poin 1 sampai 7. Nih, monggo ini tinggal menggali saja di setiap mapel Bapak Ibu dan di capaian sudah ada. Tinggal mengembangkan, ya, tinggal mengembangkan. Nah, yang sulit itu ini mengembangkan, ya, tinggal nyomot tapi terus dikembangkan. Nah, yang dikembangkan apa nih? Yang dikembangkan itu mulai dari tujuan pembelajaran sampai alurnya, sampai ATP-nya Bapak Ibu. Ini sudah dibaca sendiri ya, 1 sampai 7 ini. Jadi dari keterampilan proses ini yang Bapak Ibu siapkan itu di modul ajar itu dari poin 1 sampai poin 7. Nah, sekarang tujuan pembelajaran ini ada caranya Bapak Ibu. Harus memuat 2 komponen. 1 itu kompetensinya apa diambil, ada C1 sampai C6. Ambil kata kerjanya yang sesuai mapel Bapak Ibu dan sesuai bab saat Bapak Ibu itu mengajar. Berbeda-beda terus, apakah cukup dengan memahami saja, ya kan? Apakah sampai menerapkan, apakah sampai menganalisis, atau sampai merangkai alat. Itu lihat babnya nih. Makanya tujuan pembelajaran ini jangan sampai
juga disesuaikan dengan selain satu babnya, materinya, juga anak-anak yang Bapak Ibu mampu dan dikompetensi merangkai alat, termasuk juga kesiapan sekolah, sarana mampu dan nanti merangkai alat dengan alat yang ini. Kalau alatnya sederhana saja dibuat sendiri bisa, nah silahkan buat, itu tujuan pembelajarannya di situ. Ya, jadi satu, memuat kompetensi dari C1 sampai C6 ambil itu. Kemudian lingkup materinya tadi babnya apa, ya itu silahkan nanti dicomong. Jadi hanya 2 hal ini tujuan pembelajarannya. Jadi siswa mampu memahami tentang vektor. Nah, vektor itu ruang lingkupnya vektor apa saja di situ. Apakah cukup hanya sampai pada pemahaman teori tentang vektor? Apakah sudah sampai pada menggambar vektor? Atau sampai pada penyelesaian soal menggunakan vektor? Nah, gitu ya Pak Profesor. Kalau fisika kan kalau vektor luas nih. Tuh silakan, ada dua komponen ya. C1 sampai C6 dan 2 sama Pak Mahfud ada 3 nih guru fisikanya. Oh, hanya 2. Fisika sama Pak Profesor. Pak Mahmud ya. Pak Profesor. Ini sesuai yang kenal ya namanya terus saya. Ya SMA 5 dulu saya cepat hafal ya, Mas Alfi ya, 1 bulan itu terus selesai. Pertama Mas Alfi tak hafal di CDW ya. Karena yang menyambut saya pertama kali Mas Alfi. Boleh ke kos ya Mas Alfi. Kalau sore saya kos loh ya. Orang ini fasilitas asrama untuk para sekolah. Cari lah SMA swasta saya tahu ya. Ini ada asrama anak-anak ada mesti masuk para sekolah orang tinggal asrama. Ya, iya ya boarding misalnya kepala sekolahnya luar kota kan tetap disediakan. Oh malah kontrakan rumah itu sekolah yayasan gratis ya, luar biasa. Nah, kita anak gue nggak ada ya pokok dewe jadi anak kos saya. Si bulan kos ya Mas Alfi ini bulan itu Mas Alfi orang bayari. Nah gitu, ini alhamdulillah ya, pastinya ya. Ya walaupun per bulan 1 juta per bulan 1 juta terus listrik DW, wifi DW per bulan ya hampir 1 juta 1,3 1,4 ya, tapi ya alhamdulillah rezeki Allah itu luas. Saya tuh yakin apa-apa itu kalau kita LS itu masih diganti. Kita berat, kita bayar dulu kadang-kadang duitnya orang bayar turah terus. Barokah ini namanya barokah ini mau sidik okah itu okah. Dan setiap saat itu selalu disediakan oleh Allah. Saat anak mau masuk kuliah rezeki ada. Ya kan waktu bayar KT ada. Selalu itu Allah yang menyediakan. Itu tidak usah khawatir. Tombol ini asalkan ikhlas. Pokoknya kalau apa-apa ikhlas, walaupun sedikit itu mesti barokah, mesti eneng. Dan orang sang golek-golek saya orang halal, nggak usah. Hidup sekali mau apa cari yang hidup halal gitu ya. Cari yang halal yang barokah. Ini rasa moyo golek-golek seorang. Katakan bono mau sih kamu katakan barokah sekarang ini mah ya. Lanjut. Ya. Nah ini sekarang Mbak Ati, sudah pernah juga loh Pak? Sudah pernah? Orang Tegal? Familiar enggak? Semuanya ikut ya, biar gerak ini ya tak? Gerak otak kita santai dulu ya, ini termasuk mindfulness otak ya. Saya digerak-gerakkan ini tombol hati. Hati itu
Nah, jadi kalau NGMP cocok, ya, yo gawe ATP bareng yo, misalnya
usul. Ya. Urutannya untuk memahami vektor sampai pada menyelesaikan soal menggunakan vektor, berarti urutan pertama memahami C. Karena harus memahami sebelum vektor ada materi apa, nah itu bisa disisipkan. Pertama Anda harus memahami tentang maksudnya vektor. Trigonometri, monggo sisipkan. Itu jadi alurnya ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran di kelas nanti. Ini kan perlu diskusi bersama satu MGP sebenarnya. Kalau sendiri ya monggo, kalau mau diskusi ya lebih ringan gitu loh. TP itu ya Bapak Ibu diurai ya, dari TP tadi. Nah sekarang ini yang harus Bapak Ibu lihat, baca sendiri ya. Beberapa prinsip ATP yang nanti harus Bapak Ibu buat itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi tujuan pembelajarannya bukan yang objektif. Ya, terus kemudian baca sampai ke bawah. Baca sendiri dulu ya. Kadang keahlian membaca, ada yang senang membaca ya. Ini saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk membaca. Yang suka membaca. Oke. Kita lanjut. Ya. Nanti ada kerja untuk membuat ini ya. Membuat ATP rametan sabab materi. Nanti mau mengumpul ya, per MGP nanti mengumpul. Ya. Ini tak ajari cara nih nggak bisa. Ini hanya prinsip dulu, dibaca teorinya dulu ya. Mau dibaca lagi silakan. Ini Bulina hidupnya gimana? Sudah diatur? Belum. Ya nanti ada waktu untuk per MGP berdiskusi dulu sebentar. Tidak membuat modul keberatan ya. Modul nanti tugas akhir aja nanti diberikan ke kurikulum. Sudah dibuat, wah luar biasa. Tapi menggali ATP belum ya? Dalam kolom-kolom ATP belum ya? Nah berarti hari ini nanti silakan Bapak Ibu mengumpul di satu MGP untuk membuat ATP, belajar membuat ATP. Nah jadi pada prinsipnya saya tak berikan belajar. Nah ini modul belajar nanti ya. Bentar. Saya dulu apa? Bagaimana menggali ATP yang mudah? Atau anak digali lagi ya, memang dia milih itu melu kaca nih. Nah, itu melu juga nggak tahu ya, benar juga link form kan dia hanya ngisi saja dan tidak tahu dia nanti masuk kelompok yang mana. Berarti disuruh mainnya itu ya kan. Digali anak itu tadi milih benar-benar milih teman. Apa WA karo kancane itu milih apa? Apa yange milih kono terus yo milih kono. Nah, jadi sesuai benar apakah gaya itu yang dipilih anak itu gali. Yang kedua, instrumennya Bapak Ibu perlu diperbaiki atau dilengkapi di pertemuan berikutnya sesuai dengan materi yang ada. Tetapi gini Bapak Ibu, namanya asesmen diagnostik itu jangan hanya sekali, tapi setiap bab yang berbeda itu harus dibuat asesmen kembali, pengelompokannya berdasar itu, karena setiap bab itu anak-anak mungkin pada saat bab yang kalau fisika misalnya bab tentang gelombang, dia pengennya melihat visualisasi secara langsung, padahal sebelumnya dia ingin hanya literasi membaca. Mungkin dia berubah kelompok bisa. Tidak mesti di setiap bab itu anak itu memilih kelompok itu. Jadi pada saat Bapak Ibu itu menyebarkan link itu dikasih judulnya. Besok kita mau itu di awalnya itu dengan judul tentang getaran, tentang gelombang. Nah itu anak-anak bisa membayangkan, oh saya hanya ingin membaca teorinya saja, pakai itu kelompok literasi. Oh saya pengen hanya mendengarkan saja sambil tiduran. Nah di bab itu, nah itu jadi suara saja sambil santai. Saya pengen melihat bentuknya gelombang itu secara real bagaimana, atau video masuk di visual. Dan itu setiap bab selalu anak-anak itu diminta untuk mengisi link. Kamu jangan mengisi link saja di malamnya atau sebelumnya, diluncurkan aja di grup. Nanti kita tampilkan grupnya ini kan bisa langsung kita lihat di hasil dari pilihan anak di Google Form Bapak Ibu. Ada mungkin Saka ya, Bu Rizky. Sudah nonton ya? Ada lagi? Oke, silakan Pak Zainuddin. Ini Pak Robert.
dengan ibadah konkret seperti ini ya Bu, dengan diferensiasi ada apa? Kira-kira kesulitan yang sering Ibu alami di SMA negeri itu nopo? Oh gitu. Dan bagaimana cara Terima kasih Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani kan itu kan pahlawan. Kalau di jalan ketemu anak-anak. Siap. Nah, jadi kalau namanya manusia hidup itu mesti ada kesulitan. Pasti Pak. Ya, kalau kesulitan saya waktu itu tentunya pertama menyiapkan alat. Pertama ide dulu Pak. Setiap bab itu saya selalu menggali. Tengok-tengok ono berikutnya minggu depan itu sudah ganti bab itu kira-kira alatnya apa ya? Saya gali, saya itu browsing Pak. Namanya sumber-sumber kan dari mana saja bisa didapat. Itu tergantung gurunya loh ya. Gurunya pilih tengok-tengok, pilih hanya apa? Jadi pemanasan ini loh. Hibah. Tengok-tengok kan ada yang senengnya hibah, ngumpul kaca-kacane, ngerasani ngono, ngerasani kene. Saya itu enggak pernah seneng ngumpul-ngumpul gitu. Saya tuh sukanya menyendiri dari dulu. Kalau di sini senang terus. Saya itu sukanya menyendiri, cari inspirasi dan ide dari dulu. Ya, sama ya. Dari sejak sekolah SD itu saya tuh terkenal anaknya itu pendiam dan memang sukanya menyendiri dan hanya menyibukkan diri dengan ya moco-moco, lihat gambar itu dan mencari inspirasi. Makanya sedang jadi kepala sekolah. Enggak mesti gitu ya. Kepala sekolah itu sudah digariskan. Yang bermaksud. Ya, sudah jalani aja. Kepala sekolah juga bukan cita-cita, Pak. Itu seperti air mengalir. Saya tuh menolak sampai beberapa kali loh kepala sekolah. Sejak tahun 2011, saya jadi guru prestasi beberapa kali. Itu dari pengawas, dari dinas itu selalu minta untuk saya ikuti seleksi, tapi saya tidak mau karena tidak diizinkan suami. Karena kalau seprovinsi itu penempatannya kan meninggalkan keluarga. Dan waktu itu anak saya masih kecil-kecil, 3 itu sejak tahun 2010 masih kecil-kecil. Dan saya tidak diperbolehkan, ya sudah taat pada suami. Nah, tapi setelah anak sudah dewasa dan ini kesempatan hanya saya terakhir kali dan setelah itu tidak bisa ikut lagi karena terbentur umur ya. Akhirnya suami saya rada ya sudahlah dicobalah apa itu ikut seleksi. Siapa tahu nanti dekat-dekat saja. Ternyata paling jauh lagi yang Brebes Songgong ini. Songgong itu teman saya ada dari Sukoharjo. Yang angkatan saya itu paling jauh Songgong. Terus saya, terus Batang. Jadi urut. Nggak tahu itu pilih penempatannya itu diacak ngomongnya gitu. Ya Bismillah atas keikhlasan suami itu akhirnya terus bisa. Ya kita jalani aja nyaman lah. Seperti seminggu bisa ketemu ya bisa kita lakukan. Ya seperti yang mengalir saja kita hidup ini ya. Jalani dengan ikhlas. Ya, seperti lagunya sama itu. Membuat pembelajaran yang menarik untuk siswa itu kendala pertama ide itu muncul harus jauh-jauh sebelumnya kita itu sering browsing, sering baca-baca ya kan, sering merenung gitu, sering keliling jalan-jalan bisa mencari inspirasi baru itu kalau kita kadang melihat ke sana kemari itu pertama. Yang kedua setelah kita menemukan terus kendala biaya Pak, biaya. Kira-kira nanti alat-alat ini nanti bisa kita sediakan di sekolah ada enggak ya? Kalau enggak berarti kita harus mencari sendiri. Kita ajukan ke sekolah enggak bisa ya sudah, berarti ya buat cek itu. Ikhlas yang penting Pak. Untuk edit dengan untuk anak-anak ini ikhlas, insya Allah nanti ada gantinya yang lebih Pak. Betul Pak. Kalau kita ikhlas mengeluarkan dari rojek sendiri dan ini untuk kebutuhan anak didik kita, insya Allah suatu saat kita itu diberi rezeki lebih dengan jalur yang lain Pak. Sumber yang lain itu pasti ada. Keran itu kalau dibuka banyak dari manapun bisa. Tidak hanya dari gaji kita. Allah itu maha kaya dan itu nyumber tidak harus dari kita. Kadang nyumber itu dari anak-anak kita. Jadi anak-anak soleh dapat pekerjaan cepat, mapan ya, dari suami, dari istri kita, pendamping kita, dari usaha kita. Oh, sumbernya banyak. Jadi jangan iman. Kalau untuk pembelajaran kayak gini, masuk untuk PJJ dikurang. Oh, jangan khawatir.
ada gantinya insya Allah. Udah mati pun. Segala pemandi ya, proyek ini ya. Bapak juga dari depan asli. Sambil jahat nggak apa-apa. Jadi ide, biaya, kemudian cari alatnya kadang sulit Pak. Kita sudah ada biaya mau korban, tetapi nyari kemana-mana alat itu susah. Terus saya gali lagi ide yang lain masih ada sesuai yang budget saya dan alat itu tersedia. Terus berikutnya kendala lagi Mbak, waktu tadi, manajemen waktu Bapak bukan Pak satu Pak Zaroni ya, tadi masalah manajemen waktu itu termasuk kendala juga betul. Jadi saya harus memperkirakan betul. Kita kan mengambil beberapa kelas lah. Nah, kelas pertama itu sebagai acuan saya. Kelas pertama ternyata kok ini tidak selesai loh. Berarti nanti pada saat di kelas berikutnya saya harus meramu itu bagaimana agar cukup. Dengan cara misalkan sebelumnya saya berikan video dulu, anak-anak belajar dulu sebelum saya masuk kelas 1. Atau bagaimana caranya lah. Sepenting dengan waktu yang pembelajaran kelas pertama itu sebagai manajemen waktu untuk kelas berikutnya. Kenapa? Bisa juga itu Pak. Iya, itu juga bagian dari kendala itu, membantu saya itu. Misalnya nganggo memanaskan sesuatu di luar, nah, ternyata hujan deras, kan juga kendala. Atau pada saat kita pembelajaran menggunakan sel surya, kalau sekolah kita kemarin ada sel surya di atasnya genteng itu banyak Pak. Sehingga nanti langsung ke lapangan, langsung cari rangka, terus nanti anak-anak bisa melihat dari lantai 2. Dari lantai 2 itu kan melihat genteng langsung kan kelihatan jelas itu ukurannya berapa, kita prediksi terus dihitung kira-kira keluarnya daya dari sel surya itu berapa. Tapi dari kenyataan yang ada di lapangan itu juga bisa. Itu juga kendala waktu hujan jadi nggak bisa ke bawah ya. Harus tetap berlindung. Itu kan menjadi kendala juga itu. Ini di sekolah ini mungkin bisa mengajukan untuk sel surya. Monggo ini yang eksak ini bisa untuk pembelajaran ini. Saya sudah mengajukan ke SDM insya Allah 2025 nanti dapat bantuan sel surya. Insya Allah. Namanya bantuan ya. Oh ya kalau hanya untuk di rumah Pak, kalau untuk sel surya yang untuk memanas air di rumah itu 4 jutaan untuk beli lempengannya sama yang adaptornya itu untuk untuk apa? Istilahnya apa? Menstimulus ya. Nah itu untuk menyimpannya pada lempengan itu. Nah itu sekitar 4 juta kalau di rumah itu kecil, tapi hanya kecil itu untuk memanas air di rumah. Satu apa namanya galon bukan galon ya untuk air di simpanan sanyo itu apa namanya? Itu kayak untuk menyimpan air juga. Jadi memfasilitasi semua anak didiknya, baik yang punya kemampuan rendah, sedang maupun tinggi. Dari kurikulumnya juga harus siap seperti itu. KSP-nya aja katanya sudah kita datangin Bapak Pengawasnya. Nah, sudah siap, luar biasa. Ya. Tinggal ngupload juga sudah. Oh proses, jadi sudah ngupload di KSP-nya. Luar biasa. Ini kurikulum harus sudah siap. Insya Allah kalau sekolah ini kurikulumnya sudah siap. Kemudian asesmen yang berkelanjutan, tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu melaksanakan itu semuanya ya. Mulai dari asesmen apa ya lari diagnostik, alhamdulillah masih ingat. Terus apa asesmen normal
Surmati. Ini dipakai untuk Bapak Ibu membuat modul ajarnya sampai pada pembelajaran yang variatif tadi, diferensiasi. Kemudian prinsip yang lain, pengajaran yang responsif. Tadi responsif dalam arti anak-anaknya aktif di situ. Dia caranya aku melakukan pengajaran yang anak-anak itu bisa respon dengan baik. Kepemimpinannya berarti bagaimana anak-anak ini bisa terfasilitasi semuanya, adil terhadap semua siswa. Sebagai pemimpin pembelajaran yang adil untuk di kelas saat Bapak Ibu menjadi guru. Jadi anak yang tinggi, sedang, rendah kemampuannya semuanya difasilitasi. Rutinitas, ora go sepisan tok pembelajaran diferensiasi mergo di iji ya ta mergo enek pendampingan pengawas. Setelah itu wis bali meneh biasa nerangke tok. Jadi rutinitas ini perlu. Apa-apa kan harus istiqomah ya Bapak Ibu. Sekarang ini memang istiqomah itu sebenarnya. Sholat tahajud ya ngono, rasa nganti rolas rakaat nego sepisan, mending kurang rakaat tapi rutin istiqomah. Membuat istiqomah ini loh, ya kadang susah. Perlu itu ya, keistiqomahan. Kemudian sekarang strateginya Bapak Ibu. Nanti saya berikan beberapa contoh melalui video juga. Ada ini ya. Kira-kira pembelajaran yang secara konten itu seperti apa? Jadi konten yang Bapak Ibu sampaikan nanti, materi apapun itu bisa dibuat variasi tergantung kemampuan anak-anak. Kita kelompokkan ya, dari konten yang ada. Warna ini mampu sampai pada merangkai, mencipta, merakit. Nah, itu kelompokkan itu. Oh ini hanya mampu untuk menyaksikan hasil rakitan. Oh satunya, oh ini hanya mampu untuk ya hanya membaca teks-teksnya saja secara teori ya, seperti itu. Jadi bisa terbagi secara konten boleh silakan. Karena ada materi yang sulit, tinggal kita buat aja materi-materi tersebut kita bagi, tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Kemudian diferensiasi proses, kalau ini sudah jelas pada saat proses berlangsung Bapak Ibu bisa membagi melalui gaya belajar anak, melalui lingkungan ya. Choice, ownership itu berarti memberikan kesempatan anak untuk mengatur lingkungan belajarnya dengan baik. Di kelas ya biar diatur sendiri, atau mungkin di luar, di taman, di perpus, ya kan, di aula, atau di mulmed, atau di mana monggo silakan. Ini kita buat variasi tempat dalam prosesnya itu. Kemudian saat sudah terbagi gaya belajarnya, Bapak Ibu nanti membuat diferensiasi dari instrumennya. Nah, setelah terbagi berarti siapkan instrumen secara diferensiasi. Ada proses berlangsung itu. Sudah saya sampaikan kemarin toh. Kalau yang auditori berarti membuat rekaman suara-suara, visual berarti membuat ya video-video. Monggo Bapak, assalamualaikum. Nah, kemudian yang tadi saya bilang sampai lupa. Sampai mana tadi Bapak keluar terus. Nah, yang kinestetis berarti difasilitasi dengan kegiatan di luar atau di lab yang anak-anak itu bisa bergerak bebas seperti itu. Jadi instrumen ataupun cara Bapak Ibu sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu menggunakan yang produk saja boleh kalau memang kesulitan di proses atau memang materinya itu tidak bisa dibuat kelompok secara proses, maka nanti bisa diferensiasi secara produk. Jadi hasil tugasnya nanti anak-anak diberi kesempatan untuk memilih bebas. Kalau dulu kan misalnya nanti tugas harus dalam bentuk format folio atau A4, tulisannya harus time Roman ukuran 12, kiri kanan atas bawah ditentukan. Nah sekarang kayak gitu tidak boleh. Nanti anak-anak yang tidak suka membuat seperti itu tertekan. Pokoknya kita itu berupaya untuk anak itu tidak mendapatkan tekanan. Luar biasa sekali ya sekarang ini. Silakan anak-anak senangnya buat poster pakai poster, sukanya pakai PPT silakan pakai PPT, pakai tulisan biasa tulis tangan boleh, kertasnya orang mau ditentukan. Nanti buku misalnya anak yang kurang mampu pakai belakangnya tanggalan itu ya boleh silakan, seperti kumpul, yang penting mengumpulkan sesuai tema yang Bapak Ibu tentukan. Jadi benar-benar bijaksana kan ini. Suami
amat bijaksana. Jadi buat diferensiasi produk. Dan diferensiasi ini tolong jangan ditentukan oleh Bapak Ibu kalau yang produk. Biar anak memilih saja, ada usulan, silakan anak-anak nanti dikumpulkan pakai apa ya? Tinggal nanti ditulis bersama, silakan dipilih sesuai usulan daripada anak-anak kita sendiri. Beda tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Masih ada lagi satu atau kita lanjutkan atau daerahnya masih belum selesai? Kalau mau bertanya silakan Ibu. Perkenalan nama sekalian Bu. Rizky. Oh iya. Menggunakan apa itu Bu? Google Learn ya. Terus kemudian setelah diplomkan itu akan lebih jelas menjadi beberapa yang beliau berikan itu. Terus saya membagi beberapa tugas sesuai dengan beliau. Tapi pada kenyataannya ketika proses itu di satu proses itu ada anak yang ada nomor 1 bulan aku nggak mau lakukan seperti itu Bu. Apa itu artinya? Mau malah Malah untuk mengerjakan tugas. Padahal belajar itu sudah saya sesuaikan dengan tugas yang saya bisa. Ya. Pada prosesnya juga saya malas-malasan. Ya. Nah ini kayaknya yang seperti itu mungkin yang sudah membagi. Jadi saya ulang lagi ya. Ini suaranya Bu Rizky lemah lembut sekali. Jadi harusnya pakai mic ya. Kalau kita interaktif gini harusnya ada panitia yang mengelilingkan mic ya. Sehingga
masuk di itu yang saya video itu pertanyaannya apa gitu, saya ulang aja. Jadi Bu Rizky ini sudah membagi menggunakan Google Form, sudah terbagi menjadi 3 kelompok, ya, visual, auditory, dan kinestetis. Setelah itu dilaksanakan di kelas, semuanya sudah berkelompok, ternyata ada beberapa anak yang di kelompoknya itu tidak nyaman. Nah itu ibu harus waspada diri. Waspadanya gimana? Berarti instrumen ibu itu yang belum tepat. Nah, instrumen yang diberikan di kelompok itu, misalnya di kelompok yang auditori, berarti Bapak Ibu harus sudah menyiapkan instrumen yang berupa suara atau rekaman Bapak Ibu. Nah mungkin ada anak yang tidak nyaman dengan itu, berarti untuk pertemuan berikutnya berarti Bapak Ibu harus mengalihkan dengan auditori yang program yang lain, seperti apa instrumennya yang menarik. Itu menjadi kewaspadaan Bapak Ibu. Berarti refleksi diri, berarti instrumen saya belum tepat. Sofiato itu, anak nyaman dengan instrumen yang saya berikan. Kalau kelompoknya dia sudah nyaman, sudah berada di kelompok itu sesuai pilihannya, instrumennya mungkin yang kurang banyak. Jadi pembagian ini silakan. Jadi proaktif, Bapak Ibu guru itu harus aktif dalam rangka untuk persiapan, menyiapkan segalanya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Bukan proaktif dalam arti mengajar secara klasikal terus Bapak Ibu yang menerangkan di depan secara aktif, bukan itu. Sekarang yang aktif itu adalah muridnya. Jadi Bapak Ibu guru itu aktif dalam rangka untuk sebagai fasilitator, menyiapkan segalanya agar anak itu bisa aktif. Kemudian yang kedua, menekankan kualitas daripada kuantitas. Ini punya sama materi Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, orang kudu semua materi selesai, ya kan? Jenenge milah-milah bocah, ya lah. Ada anak yang hanya mampu sampai di kompetensi sekian. Nah, ya udah ada apa-apa, tidak masalah. Jadi sesuai anak saja. Ada yang bisa sampai selesai, ya udah itu difasilitasi yang selesai dengan pengayaan yang banyak sampai selesai materinya. Tapi kalau anak-anak yang tidak mampu, ya kita detailkan aja di hal-hal yang memang dia mampu. Jadi tidak menjadi beban Bapak Ibu guru sebenarnya, jenenge kurikulum merdeka. Apalagi fase F itu bisa dijangkau kelas 11 dan 12, nah, gitu kan? Dan itu babnya juga tidak harus urut, bisa divariasi sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya saya mudah, saya mau sulit carry, enggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya kemerdekaan ini termasuk juga untuk kemerdekaan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Tidak semua materi itu bisa disampaikan sampai selesai. Ini tergantung dari di setiap sekolah pun berbeda, tidak apa-apa karena kondisi anak-anak inputnya juga berbeda-beda, ya kan? Sekolah yang favorit sekarang sudah ada yang sekolah favorit, ada zonasi berarti ya dianggap semua sekolah itu mau dibuat sama, itu mungkin ya. Dulu kan ada prestasinya besar kuotanya, sekarang kuotanya untuk SMA biasanya tidak ada sekolah favorit yang banyak kan zonasinya sekarang. Kemudian berapa pada asesmen? Ada berapa asesmen Bapak Ibu pada kurikulum merdeka? Pertama asesmen diagnostik, terus asesmen formatif, terus yang terakhir sumatif. Nah ketiganya ini semuanya harus berproses, dan proses dari ketiganya ini tidak hanya tujuan Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai kepada anak-anak kita, tetapi ketika asesmen yang ada ini dalam rangka untuk mengetahui posisi anak itu harus kita fasilitasi seberapa jauh untuk memetakan kebutuhan belajar anak didik kita. Jadi ini sebagai kewaspadaan Bapak Ibu guru, sebenarnya asesmen yang kita lakukan itu, oh anak ini perlu pendampingan yang lebih dibanding yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bukan finalnya terus nilainya yang ini jelek, ini sudah ini seperti itu saja, tetapi itu dalam rangka konsekuensi dari seorang guru, di mana anak-anak yang sudah mendapatkan asesmen yang tinggi Bapak Ibu harus menyediakan pengayaan. Anak-anak yang masih di bawah level, istilahnya masih perlu pendampingan banyak, Bapak Ibu juga harus memberikan fasilitasi yang lebih banyak dengan berbagai macam cara, metode, ya kan, agar anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga nanti pada finalnya itu semuanya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Demikian Bapak Ibu. Nah, jadi ketika asesmen di kurikulum merdeka itu finalnya bukan nilai ya, tapi adalah upaya dari Bapak Ibu untuk memberikan fasilitas kepada anak didik kita. Kemudian yang keempat, menyediakan berbagai model. Ini sudah jelas.
Di pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu harus bisa menyediakan itu sebelumnya. Kira-kira model apa saja yang harus saya siapkan. Di dalam model itu ada apa saja Bapak Ibu kemarin? Ada pendekatan, ada strategi, ada metode, ada gaya, ada taktik. Itu sudah disiapkan jauh-jauh sebelumnya nih, sebelum Bapak Ibu sebenarnya di tahun ajaran ini Bapak Ibu sudah membuat itu semuanya, sehingga nanti pada saat masuk kelas itu tidak bingung terus ya klasikal saja dulu akhirnya mau berikutnya lagi klasikal dulu belum siap, akhirnya klasikal terus lagi kita ngajar biasa anak yang mendengarkan. Jadi kesiapan Bapak Ibu itu jauh-jauh sebelumnya harus sudah ada. Makanya ini MGMP sekolah kan perlu nih Bapak Ibu. Mungkin ada kegiatan kombel nggak, komunitas belajar ada nih. Nah di kombel itu paling nggak Bapak Ibu guru yang bisa melaksanakan pembelajaran diferensi itu harus berbagi. Ya, sudah ada berbagi praktek baik di guru. Ada ya, bergantian itu yang sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi bisa membagi kepada yang lain. Makanya level-level seorang guru itu ada berapa? Ada yang tahu nggak level seorang guru? Pertama level paham. Ini sebatas guru hanya bisa memahami saja. Dan yang kedua level dasar. Level dasar itu Bapak Ibu guru hanya bisa menerapkan untuk diri sendiri. Ya. Terus level menengah bisa menganalisis, setelah diterapkan terus dianalisis. Ya. Kira-kira apa ya yang menarik buat anak? Sudah menganalisis sama masuk untuk diri sendiri. Kemudian level mumpuni. Kalau level mumpuni bisa sama mengevaluasi kekurangan yang ada. Jadi refleksi kelebihan dan kekurangan saya apa. Nah, level yang paling tinggi, ya, level yang paling tinggi, level ahli itu sudah sampai berbagi. Nah, kalau sudah sampai berbagi praktik baik, makanya sekolah ini kalau alhamdulillah sekolah ini sudah ada ya, memberikan kegiatan komunitas belajar wadah ya, dalam rangka untuk berbagi praktik baik. Sehingga apa yang sudah kita laksanakan, kebaikan kita itu jangan mengendap hanya untuk diri kita aja, nanti tidak akan menjadi amal jariah. Kita tadi dalam dua kelompok berdasarkan gaya belajar siswa, yaitu kelompok visual Jadi ini semuanya mengerjakan menggunakan alat-alat ini, tetapi instrumennya yang berbeda sesuai gaya belajar mereka, Bapak Ibu. Nah, ini kan ada yang visual, ada yang literasi. Yang literasi diberikan handout langsung, tapi kalau visual diberikan tampilan cara merakit. Tapi semuanya nanti menghasilkan alat ini harus jadi seperti itu. Instrumennya merakit. Diferensiasi itu pada instrumen kalau ini. Sehingga sisa sayuran dan buah ini bisa mengalirkan aliran listrik dengan ditunjukkan dengan nyala lampu atau dengan multitester. Tujuan daripada eksperimen ini adalah merancang sumber energi alternatif kami di luar dan sayuran. Nah ini ada yang di luar, kita bebaskan. Diferensiasi tempat. Alat dan surat yang bebas yang mau di luar silakan. bisa menggunakan Taman silakan. atau jeruk, wortel, cabai dan tomat. Kemudian kap plastik sebanyak 4 buah, blender 1 buah, lem pensel 4 buah, lem tembaga 4 buah, penjepit buaya 6 buah, lampu LED atau LED 5 mm yang mempunyai nyala merah atau warna lain dan bening sebanyak 2 buah. Kemudian multi Iya silakan sambutannya. Iya, ini kalau pembelajaran di luar seperti ini kan otomatis kan butuh anak yang kayaknya durasinya
Sedangkan langkah kerjanya adalah yang pertama, haluskan sisa buah dan sembilan menggunakan blender, mengerjakan beberapa air. Nah, gini Bapak. Jadi untuk yang pada saat kita operasi dengan meraket alat seperti ini, nanti hanya percontohan satu kelompok aja nggak apa-apa. Jadi ada perwakilan satu kelompok yang sudah selesai, yang sudah kita selesaikan aja di situ, terus kita presentasikan di kelas, kembali ke kelas semuanya untuk menampilkan hasil yang sudah jadi seperti ini Pak. Ini kan tidak semua kelompok selesai. Ya, silakan nggak apa-apa, nanti bisa belajar sendiri di jam-jam waktu longgar setelah selesai pelajaran atau di rumah, monggo silakan seperti itu, sehingga anak-anak itu tetap bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dikerjakan walaupun belum selesai, tapi ada perwakilan yang sudah selesai ini untuk presentasi. Nah, jadi tidak semuanya presentasi, tidak semuanya harus selesai. Monggo nanti Bapak Ibu kan sebagai fasilitator keliling aja mana yang bisa dipakai untuk percontohan salah satu kelompok yang sudah selesai untuk mempresentasikan, untuk berbagi hasil pada teman-temannya. Sehingga mereka bisa cross check sendiri, kira-kira kekurangan tadi saya apa, kenapa bisa tidak jadi ya seperti itu, kenapa tidak selesai, tidak apa-apa, silakan, monggo, tidak harus jadi Pak. Atau kalau memang tidak ada satupun siswa yang jadi, ya sudah kita beri 10 menit terakhir kembali ke kelas, kita berikan refleksi hasil dari pekerjaan anak-anak tadi. Satu lagi ya, satu lagi. Iya, matur suwun Bu. Bisa. Ini satu lagi nih, coba sambil Bapak Ibu bisa persiapan nanti yang maju siapa. Oh, kalau dibagi dengan apa Bu? Sambil bikin apa kayak apa SBG? Istilah sambil miaskan ini ya Bapak Ibu. Sambil jalan apa Bapak Ibu? Kita akan belajar bersama dalam membuat lilin dengan minyak jelantah yang diimplementasikan pada pembelajaran diferensiasi dengan strategi proses dan produk. Dalam pembelajaran diferensiasi kita bagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok literasi dan kelompok visual, di mana keduanya diberikan instrumen yang berbeda. Kelompok literasi kita berikan gambar kerja tertulis, kemudian untuk yang kelompok visual kita berikan video bagaimanakah cara membuat lilin. Kemudian untuk diferensiasi strategi produk, pada akhir selesai eksperimen, maka siswa dapat mengelompokkannya bebas bisa dalam bentuk poster, kemudian infografis, PPT, laporan sederhana, ataupun dalam bentuk yang lainnya, artikel ataupun tulisan yang sederhana. Kemudian tujuan Bapak Ibu bisa dijahat ya sambil melihat Dari pemanfaatan minyak goreng bekas dan juga untuk mengetahui manfaat energi terbarukan untuk kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bersama bahwa limbah minyak jelantah secara sembarangan dapat berbahaya bagi lingkungan dan juga kesehatan manusia. Bahaya yang ditimbulkan dari limbah minyak jelantah seperti rusaknya ekosistem perairan, mencemari tanah, dan dapat menyebabkan saluran air dan penyakit jantung. Limbah minyak jelantah dapat diolah dengan baik supaya tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Salah satunya adalah dengan yang kita lakukan eksperimen kali ini, yaitu dengan membuat lilin dengan menggunakan minyak jelantah.
bisa dibuka sih di channel saya nih. Bapak praktek pembelajaran kontekstual berdiferensiasi itu luar biasa banyak. Ini sudah ada 500 video nih, bisa dibuka sendiri. Nah sekarang saya ingin melihat hasil dari Bapak Ibu melalui kuliner. Bapak Ibu sampaikan secara kualitas. Secara kualitas loh ya, jangan kuantitas saja. Nanti materinya kudu rampung semene jam semene kudu luar. Kasihan nanti ya kerja rodi semua, anak-anak juga otaknya juga terbatas, diajak kerja rodi malah istirahat dipek di pelajaran. Utawa aku malah istirahatin jalur jame guru liya lah, saya merugikan guru lain lagi ya toh. Ya sudah, anak untuk istirahat biar istirahat saja. Kalau emang itu materi belum selesai, untuk pertemuan berikutnya lagi tidak apa-apa di materi itu lagi melanjutkan, masih itu tidak apa-apa. Ini lepas dari pelajaran ya. J, silakan. Kalau misalkan seragamnya itu ada yang kira-kira apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seragam itu juga sekarang tidak harus sama. Sekolah aja nggak boleh menyediakan seragam kok Pak. Dan kembar nggak boleh kalau di negeri, apalagi Pak. Di negeri itu misalnya anak menggunakan seragam kakak kelasnya, ya tuh yang sudah ruan rupanya kakak ruan, nggak apa-apa, bebas. Kalau sekarang ini yang kelas 10 ini nanti di awal-awal saat yang memang belum punya seragam, pakai seragam SMP aja boleh. Sampai mereka siap untuk menggunakan seragam SMA. Tidak merusak disiplin sekolahnya. Oh beda, disiplin itu hubungannya sama karakter Pak. Kalau sekarang ini, nih sama karakter. Nah, disiplin dalam waktu datangnya, ya. Kalau seragam tidak perlu dipakai untuk bagian dari disiplin sekarang ini. Karena sekolah tidak perlu menyediakan seragam dan tidak boleh tarikan. Sepeda motor pakai gong. Oh nggak boleh, itu bukan kebebasan lagi, itu aturan dari dinas perhubungan, dari apa ya, ada aturan yang tidak boleh pulang malah ditangkap polisi nanti. Kalau areanya beda Pak itu. Yang positif Pak, budayanya budaya positif, karakter Pak. Yang brong itu kan membuat karakter anak tidak baik. Jadi karakter, acuannya pakai karakter. Disiplin positifnya mengacu ke karakter anak biar menjadi anak yang soleh-soleh, akhlakul karimah di kanan. Bisa membedakan itu. Terima kasih Pak Zainuddin. Ya silakan Pak. Ya. Hasilnya kan produk. Kalau yang contoh lain yang bukan produk. Oh yang bukan produk. Nah, mencarikan ya sambil jalan dulu Pak. Saya tuh nyari kacamata dari kacamata. Kacamata saya diberikan toh. Saya kan punya kacamata tidak ada satu, ambil lagi, pakai lagi. Ternyata pada saat mau dinaikkan lagi loh, kemarin sobat, ternyata sudah baru saja. Ini sudah tua. Ini dilanjutkan atau stop dulu? Stop berarti cari yang lain ya. Yang bukan kontekstual. Berarti praktek Pak, ini ada Pak. Tapi yang mana yang banyak banget karena semua saya video Pak, karena itu dipakai untuk ya untuk kebermanfaatan di pendidikan. Kita kan kalau pembelajaran hanya untuk sendiri ya sudah tidak usah kita video. Tapi kalau ingin itu diturunkan untuk orang banyak, nah, itu silakan untuk di video, nanti dibuat di channel. Video baterai dengan sisa sayuran buah, sisa buah dan sayuran. Yang 5 juga nanti banyak contohnya Bapak Ibu. Ini sebenarnya dilihat di YouTube saya sudah banyak, nanti bisa Bapak Ibu. Nanti ini yang mau saya setel yang mana nih? Enggak diputar. Nih coba ya. Aduh ini suaranya belum dimasukkan ya Pak?
untuk kesehatan jantung. Bukan itu. Di sini apa ditepuk-tepukkan di antara jari-jari ini juga termasuk kesehatan jantung juga di antara sela-sela jari. Gitu. Ini kan gerakan-gerakan sederhana tetapi memang relaksasi. Oh tadi mau juga siapa? Apa lupa berarti ya? Termasuk kita mau nyanyi. Tadi sebelum ada yang tampil ya untuk menyampaikan instrumen pembagian tadi ya,